Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem antrian pertandingan olahraga Sportix. Untuk anggota kelompok ada Nadia Narita, Jihan Mawadah, Desinta Zahra Azmi, Nazira Rizkia Viva, dan Zahlul Fitrah. Untuk pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah latar belakang, metodologi, temuan, dan yang terakhir ada penutup. Untuk pembahasan latar belakang, sistem antrian pada pertandingan olahraga ini menggunakan Sportix. Sistem apakah itu? Jadi Sportix ini merupakan layanan digital yang menyediakan penjualan tiket, laporan penjualan, dan lain sebagainya yang memudahkan event kreator dalam mengatur sebuah event, dan juga berguna untuk mengurangi kerumunan di masa pandemi. Jadi untuk menggali kebutuhan user dapat dikumpulkan dengan secondary research, affinity diagram, prototype, dan usability testing. Sebelum itu, apakah itu secondary research? Jadi secondary research itu adalah jenis penelitian menggunakan sumber data dari pihak eksternal. Dan affinity diagram itu merupakan alat atau metode yang digunakan untuk mencari intisari dari sebuah catatan. Sedangkan prototipe itu adalah metode awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Dan yang terakhir ada usability testing. Usability testing itu adalah sebuah metode pengujian aplikasi kepada pengguna untuk mengetahui apakah aplikasi sudah dapat digunakan dengan baik atau tidak. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas kepada rekan saya. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi apa saja yang kami lakukan? Yang pertama ada affinity diagram, di mana pada affinity diagram ini terdapat beberapa hal yang harus dikerjakan, yaitu dengan mengelompokkan permasalahan tiap user yang ada pada sistem menjadi beberapa level. Selanjutnya kami juga melakukan wawancara, di mana kami mewawancarai kelompok user yang dapat membantu dalam pembuatan aplikasi seperti penonton dan pemilik event. Lalu kami melakukan visioning, yaitu pengumpulan ide dari setiap anggota yang bisa dijadikan solusi bagi masalah-masalah user. Selanjutnya kami melakukan usability testing, di mana usability testing ini merupakan praktik pengujian seberapa mudah suatu desain dan dapat mengetahui kualitas sebuah aplikasi sesuai atau masih kurang untuk memenuhi kebutuhan user ke depannya. Dan terakhir kami melakukan test plan, di mana pada test plan ini dasar dari keseluruhan tes, di mana pada test plan akan dibahas bagaimana, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan apa uji kegunaannya. Selanjutnya, partisipan yang kami gunakan yaitu ada 6. Yang pertama, peserta uji 1 merupakan mahasiswa kedokteran Universitas Syah Kuala yang berumur 21 tahun. Peserta uji yang kedua merupakan mahasiswa kedokteran Universitas Syah Kuala berumur 20 tahun. Peserta uji yang ketiga, mahasiswa FKIP Universitas Samudra berumur 21 tahun. Peserta uji 4, mahasiswa Teknik Universitas Samudra umur 21 tahun. Peserta uji 5, mahasiswa keperawatan Universitas Syah Kuala umur 20 tahun, dan peserta uji yang ke-6 yaitu mahasiswa teknik Politeknik Negeri Loksmawe umur 20 tahun. Yang selanjutnya yaitu ada persona partisipan atas nama Tasya, di mana Tasya adalah seorang mahasiswa sekaligus organizer event. Sebagai mahasiswa sekaligus wanita karir, membuat Tasya sering mengalami kesulitan membagi waktu jika ada pekerjaan di weekend. Belum lagi jika ada kerabat yang meminta pertolongan untuk menyelenggarakan event, padahal di hari tersebut Tasya sudah memiliki event yang harus diselenggarakan. Selanjutnya, lingkungan aktivitas pengujian, di mana aktivitas ini dilakukan di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom. Tampak di gambar sebelah kiri merupakan tampilan di rumah masing-masing dengan menggunakan laptop yang dilakukan melalui Zoom. Dan selanjutnya tampilan di sebelah kanan merupakan tampilan Zoom, di mana semua observer mengamati video pengujian yang telah dilakukan partisipan dan moderator. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu temuan. Di sini apa saja sih yang ingin kita ketahui tentang aplikasi ini saat pengujian tes pada user. Yaitu yang pertama, apakah user dapat menggunakan aplikasi ini tanpa diajarkan? Yang kedua, apakah user dapat memahami icon fitur yang terdapat dalam aplikasi Sportix ini? Yang ketiga yaitu berapa lama user 120 detik atau 2 menit dapat menemukan dan menyelesaikan fitur untuk membeli tiket event di aplikasi ini. Yang keempat yaitu berapa lama user dapat menemukan dan menyelesaikan fitur untuk membuat event. Selanjutnya
Yang kelima yaitu apakah user dapat mencari event yang diinginkan pada fitur search. Yang keenam, apakah user dapat melihat e-tiket yang sudah dibeli. Yang ketujuh yaitu apakah user dapat melihat laporan penjualan event. Dan yang terakhir, apakah user terdapat kendala pada fitur yang ada pada aplikasi Sportik ini. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pengujian. Nah, yang pertama adalah apakah user dapat menggunakan aplikasi tanpa diajarkan. Metriknya adalah bisa atau tidak. Uraiannya user dapat menggunakan aplikasi tanpa diajarkan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah membuka aplikasi Sportix. Kemudian kesan menggunakan aplikasi Sportix yaitu saat membuka aplikasi dan masukkan detail daftar akun atau login. Kemudian meminta user untuk membeli tiket, lalu meminta user membuat event, dan minta ting alert. Data yang dikumpulkan adalah durasi waktu yang dibutuhkan user saat menggunakan aplikasi dan data akun user Sportix serta etiket. Selanjutnya, yang kedua, apakah user dapat memahami icon dan fitur yang terdapat pada aplikasi Sportix? Metrik bisa atau tidak. Uraiannya user dapat memahami icon dan fitur pada aplikasi. Langkah-langkahnya pertama kita buka aplikasi Sportix, kemudian jalankan semua fitur, lalu pahami icon dan fitur yang tersedia. Data yang dikumpulkan, komentar mengenai tampilan icon dan fitur. Yang ketiga, berapa lama user 120 detik atau 2 menit dapat menemukan dan menyelesaikan fitur untuk membuat event. Metriknya adalah waktu dalam detik dari awal sampai selesai. Uraiannya user dapat menemukan dan menyelesaikan fitur untuk membuat event selama 2 menit. Langkah-langkahnya yang pertama membuka aplikasi Sportix, kemudian daftar atau masuk akun, pilih fitur buat event pada halaman beranda, lalu isi semua data yang dibutuhkan dan event sudah dibuat. Minta ting alert. Data yang dikumpulkan, durasi waktu yang dibutuhkan user untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, berapa lama user 120 detik atau 2 menit dapat menemukan dan menyelesaikan fitur untuk membeli tiket event. Metriknya waktu dalam detik dari awal sampai selesai. Uraiannya user dapat menemukan dan menyelesaikan fitur membeli tiket dalam kurang lebih 2 menit. Langkah-langkahnya buka aplikasi Sportix, user mencari fitur membeli tiket, user mengisi jumlah tiket yang ingin dipesan, user mengisi data personal, user memilih metode pembayaran yang diinginkan, tiket sudah dibeli, lalu minta ting alert. Data yang dikumpulkan yaitu durasi waktu yang dibutuhkan user saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya, yang kelima, apakah user dapat mencari event yang diinginkan pada fitur searching? Metriknya adalah bisa atau tidak. Uraiannya, user dapat mencari event yang diinginkan pada fitur search. Langkah-langkahnya, buka aplikasi Sportix, tekan menu search pada halaman beranda, ketikkan event yang Anda inginkan, dan minta ting alert. Data yang dikumpulkan, komentar user saat menyelesaikan tugas. Yang keenam, apakah user dapat melihat etiket yang sudah dibeli? Metriknya bisa atau tidak. Uraiannya user dapat melihat etiket yang sudah dibeli. Langkah-langkahnya buka aplikasi Sportix, buka menu navigasi bar, kemudian pilih fitur tiket saya dan pilih tiket yang diinginkan, tampilan etiket muncul, lalu minta ting alert. Data yang dikumpulkan yaitu etiket event. Yang ketujuh, apakah user dapat melihat laporan penjualan event? Metriknya adalah bisa atau tidak. Uraiannya adalah user dapat melihat laporan penjualan. Langkah-langkahnya, buka aplikasi Sportix, buka menu navigasi bar dan pilih fitur event saya, kemudian lihat pada menu event yang akan atau event yang pernah. Lihat event dan tampilan laporan penjualan akan muncul, lalu minta ting alert. Data yang dikumpulkan adalah komentar user saat menyelesaikan tugas untuk melihat laporan. Yang kedelapan, apakah user terdapat kendala pada fitur yang ada pada aplikasi Sportix? Metrik adalah ada atau tidak. Uraiannya adalah user tidak mengalami kendala pada aplikasi Sportix. Langkah-langkahnya buka aplikasi Sportix, daftar atau masuk akun, lalu meminta user membuka seluruh halaman pada aplikasi Sportix, lalu minta ting alert. Data yang dikumpulkan yaitu durasi user memahami keseluruhan halaman yang terdapat pada aplikasi. Selanjutnya, untuk temuan positif akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu temuan positif yang ada pada aplikasi Sportix. Jadi kita akan masuk di temuan positif. Yang pertama yaitu adanya fitur searching untuk mencari event yang dicari seperti ini. Lalu adanya etiket untuk menonton pertandingan. Jadi ini adalah etiket pada aplikasi Sportix.
Temuan positif selanjutnya yaitu terdapat nomor dan baris bangku menonton pertandingan. Jadi di sini terdapat nomor baris bangku menonton pertandingan pada e-tiket. Lalu dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan. Jadi di sini dapat memilih metode pembayaran yang akan dipakai oleh si penonton. Selanjutnya yaitu dapat membeli tiket dan membuat event dengan mudah. Jadi tinggal klik beli atau mendaftarkan event jika ingin membuat event. Selanjutnya yaitu dapat melihat data penjualan event secara otomatis. Jadi di sini akan melihat data penjualan event secara otomatis ketika mengklik event Anda. Selanjutnya yaitu dapat melihat etiket pada event yang dipilih. Lihat etiket. Lalu dapat melakukan scan barcode pada etiket. Ini adalah scan barcode. Temuan positif selanjutnya yaitu dapat melihat top event pertandingan olahraga. Jadi ini dia top eventnya. Lalu dapat melihat keseluruhan event yang diadakan. Jadi ini adalah keseluruhan event yang diadakan atau sedang diadakan. Selanjutnya yaitu temuan negatif dan solusi. Temuan negatif yang pertama yaitu tidak adanya menu beranda pada navbar. Jadi seperti di sini terlihat bahwa tidak adanya menu beranda pada navbar. Maka solusinya yaitu ditambahkan menu beranda pada navbar, dan jika kita mengklik beranda maka akan diarahkan ke halaman beranda Sportix. Selanjutnya, temuan negatif selanjutnya yaitu tidak adanya menu bantuan pada navbar. Jadi terlihat di sini tidak adanya menu bantuan, maka solusinya yaitu ditambahkan menu bantuan pada navbar. Dan ketika kita mengklik bantuan, terdapat halaman di mana kendala-kendala yang dialami, kemungkinan kendala yang dialami oleh penonton maupun polling event. Dan jika terjadi kendala tersebut, maka dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Selanjutnya, temuan negatif yang terakhir, yaitu untuk pengaturan tambahan dan atur data pembeli font dan space terlalu kecil. Maka dari itu solusinya, ukuran pada fitur pengaturan tambahan dan atur data pembeli font dan space-nya lebih dibesarkan. Selanjutnya, baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan tentang sistem antrian pertandingan olahraga pada aplikasi Sportix ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan mudah. Kami izin berdiri, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.